Hari ini kita akan lihat sebuah desain rumah yang fungsional dan juga asri banget nih. Dimulai sesaat kita masuk ke halaman rumahnya, kita disambut di sebuah area teras yang nyaman, yang GD desain berdampingan tepat di sebelahnya dengan sebuah ruangan serbaguna yang fungsional banget tuh. Dan yang lebih spesial lagi, di bagian dalam rumahnya ada sebuah area taman yang asri yang diapit oleh 3 ruangan loh. Rumah ini GD desain memiliki 3 buah kamar tidur dengan 2 buah kamar tidur anak GD letakkan di bagian sisi kanan rumah, dan kamar tidur utamanya GD letakkan di bagian sisi kiri tengah rumah kali ini. Kemudian rumah ini tuh memiliki 2 keistimewaan, di mana keistimewaan yang pertama ada di bagian teras di depan yang berdampingan dengan ruangan serbaguna, supaya kamu bisa bikin acara yang nyaman di bagian depan rumah ini nanti. Kemudian yang kedua, di bagian belakang akan ada sebuah area taman yang berbatasan langsung dengan ruangan keluarga di depannya, area dapur di samping kiri, dan ruangan kamar tidur ketiga di sisi kanan tamannya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan GD. Ini adalah desain rumah 8x10 yang punya ruangan serbaguna dan sebuah taman asri tepat di belakangnya ya. Nah, yang sedang Agan dan Sista lihat ini adalah tampilan depan rumah 8x10 meternya yang GD desain simple namun tetap terlihat modern. Rumahnya GD lengkapi dengan 2 akses, di mana akses utama di bagian tengah menuju ke teras dan pintu masuk utama, dan ada tambahan akses pintu samping yang mengarah dari arah parkiran motornya tuh ya. Kemudian di bagian dinding pagar rumahnya, GD mengkombinasikan pasangan batu alam andesit dan juga roster beton supaya privasi di rumah ini tetap terjaga namun sirkulasi udaranya masih tetap oke. Berlanjut kemudian untuk area halaman rumahnya ini terbagi menjadi 3 bagian, dengan bagian di paling depan kiri rumah ada sebuah area taman pertama yang dibuat dengan ukuran 3 x 1,5 meter. Taman ini akan menjadi arah bukaan jendela dari ruangan serbaguna yang ada di belakangnya tuh ya. Kemudian di dinding utama rumah GD padukan lagi batu andesit dan juga batu palimanan di bagian dinding tamannya tuh. Sementara untuk alternatif tampilan tampak depan rumahnya, selain mengkombinasikan 2 warna ini, kamu juga bisa menggunakan konsep warna monokrom di bagian tampak depan rumahnya ini. Atau untuk Agan dan Sista yang menyukai elemen warna kayu, bisa juga mengambil alternatif ketiga ini ya. Kamu bisa ganti bagian pasangan batu alamnya dengan panel-panel WPC supaya kamu bisa mendapatkan aksen warna-warna kayu di bagian tampak depan rumah ini nanti. Setelah GD jelaskan bagian tampak depan rumahnya, kita akan segera masuk ke bagian halamannya. Untuk masuk ke bagian dalam akan ada 2 akses, di mana kita akan coba masuk ke halamannya melalui akses yang dari arah parkiran motornya. Berada di bagian sisi paling depan kanan rumah, parkiran motor di rumah kali ini GD buat dengan ukuran 2,5 x 2,75 meter dengan finishing lantai paving block di bagian bawahnya. Kemudian dari arah parkiran motornya kita bergeser sedikit ke bagian tengah-tengah rumah nih. Ditemani dengan sebuah taman asri di depan, di tengah rumah kita akan melihat sebuah area teras yang berdampingan dengan ruangan serbaguna tepat di sampingnya. Untuk area teras yang berada di bagian depan tengah rumah ini, GD buat dengan total ukuran 2,5 x 2,5 meter yang dilengkapi dengan sebuah bukaan sunroof tepat di atasnya. Area terasnya akan cocok banget digunakan untuk menyambut tamu di bagian depan rumah ataupun untuk menjadi tempat berkumpul yang nyaman di depan rumah bersama keluarga. Dan kalau misalkan kamu merasa ruangan terasnya kurang besar, jangan khawatir ya, karena tepat di sebelahnya, dipisahkan dengan sebuah pintu lipat, kita akan melihat sebuah ruangan yang cukup besar, yaitu ruangan serbagunanya ini. Berada di bagian paling depan kiri rumahnya, area ruangan serbaguna yang GD buat dengan ukuran 3 meter x 2,5 meter ini akan menjadi kombinasi yang menarik dengan ruangan teras yang ada di sebelahnya. Misalkan kalau kamu lagi kedatangan tamu yang cukup banyak dan butuh ruangan yang lebih besar, kedua ruangan ini bisa dengan mudah kamu satukan.
Tinggal kamu buka aja bukaan pintu lipatnya, kedua ruangan ini bisa langsung digunakan ya. Dan misalkan kamu mau mengadakan acara di rumah, kamu juga bisa gabungkan kedua ruangan ini sehingga menjadi satu kesatuan ruangan yang lebih besar tuh. Bagaimana? Masih keren nggak kombinasi area teras dan ruangan serbaguna yang ada di sampingnya? Coba komen di bawah ya. Dan tentu saja area ruangan serbaguna ini juga bisa Agandasista gunakan sebagai area musola di desain rumah yang Gede bagikan ini. Oh iya, ngomong-ngomong, Agandasista mau lihat ruangan teras dikombinasikan di sebelahnya dengan ruangan apa lagi nih? Coba kasih tahu Gede ya, siapa tahu ide dari kalian nanti Gede angkat ke dalam video-video selanjutnya. Nah sekarang kita langsung masuk ke dalam yuk. Setelah kita melihat ruangan-ruangan keren yang ada di luar, sekarang kita akan segera masuk. Di bagian dalam, sesaat kita masuk, kita akan diterima di ruangan utamanya ini. Area ruangan utamanya Gede buat dengan ukuran 2,5 x 3,5 meter. Di bagian sisi kanan itu ada akses pintu menuju ke area kamar tidur anak dan juga garasi motornya ya. Sementara kalau kita melihat ke sisi kiri rumah, setelah pintu masuk utama akan ada pintu menuju ke area kamar mandi, yang disusul kemudian tepat di belakangnya akan ada area kamar tidur utamanya. Nah sekarang kita akan lihat sama-sama bagaimana ruangan utama yang berbatasan langsung dengan area taman di belakangnya. Setelah Gede tata bagian interior dan isi furniturnya, kira-kira akan berubah menjadi seperti ini nih. Wih, udah jadi keren nih. Sekarang area ruangan utamanya Gede fungsikan sebagai ruangan keluarga yang memiliki ukuran 2,5 x 3,5 meter. Di bagian dalamnya Gede gunakan kabinet TV dan TV yang digantung supaya space di bagian ruangan keluarga ini tetap terasa luas, yang Gede kombinasikan dengan sebuah sofa 2 seat yang nyaman tepat di depannya. Dengan tambahan ruangan keluarga yang nyaman ini, berarti semakin lengkap ya tempat berkumpul di desain rumah yang Gede bagikan hari ini. Selain kamu punya teras dan ruangan serbaguna di bagian depan, kamu juga punya satu buah ruangan keluarga yang nyaman tepat di bagian dalam rumahnya ini. Wah, keren ya Kak Gede. Tapi kalau di teras tiba-tiba lagi ada tamu, bagaimana ya cara anggota keluarga yang lain untuk masuk ke dalam rumahnya? Nah, untuk Agandasista yang berpikir seperti itu tidak perlu khawatir karena tepat di bagian depan kanan rumah akan ada akses kedua untuk masuk ke dalam rumah. Yang sedang Agandasista lihat ini adalah area garasi motor yang sekaligus berfungsi sebagai area laundry-nya ya. Di bagian atas makanya Gede berikan tambahan bukaan sunroof supaya sinar matahari bisa bebas masuk ke dalam ruangan laundry-nya ini. Dan seperti yang sudah Gede katakan tadi, melalui ruangan laundry inilah kamu bisa langsung masuk menuju ke area ruangan keluarga tanpa melalui terasnya. Nah, berarti untuk masalah akses ke bagian dalam rumah udah oke ya, udah ada 2 akses. Sekarang pasti ada yang nanya lagi nih, Kak Gede, di depan sih udah enak banget tuh untuk bikin acara di rumah. Tapi bagaimana misalkan kalau pas lagi ada acara, tiba-tiba ada yang kebelet mau ke kamar mandi. Nanti kayak di rumah yang waktu itu kamar mandinya jauh di belakang. Nah ini yang beda ya, karena di video kali ini posisi kamar mandinya tidak terlalu jauh dari area teras yang di depan. Bagaimana? Udah oke kan? Untuk area kamar mandinya ini Gede buat dengan ukuran 1,75 dikali 1,25 meter. Yang misalkan Agandasista anggap ini kurang lebar, kamu bisa perkecil sedikit ruangan serbaguna yang ada di depannya tadi ya. Nah berlanjut kemudian dari area kamar mandinya, kalau kita berbelok ke kanan, kita akan melihat area kamar tidur yang pertama ini. Berada di sisi kiri rumah ini adalah area kamar tidur yang pertama. Area kamar tidur ini adalah kamar tidur utama yang dilengkapi dengan sebuah bukaan jendela sudut mengarah ke bagian taman di belakang. Waduh Kak Gede, itu bukan jendelanya kok gede banget. Nah untuk Agandasista yang berpikir seperti itu, tentu saja ukuran jendelanya boleh disesuaikan lagi. Atau tambahkan vitrase dan gorden untuk menambah privasi ke dalam kamar tidurnya ya. Nah berlanjut lagi, sebelum kita menuju ke bagian paling belakang rumah, kita mampir dulu ya ke kamar tidur kedua yang akses pintunya berada tepat setelah dari meja TV di ruangan keluarga ini.
Untuk area kamar tidur yang kedua, ini Gede buat dengan ukuran 2,5 dikali 2,25 meter. Kamar tidur ini sudah dilengkapi bukaan jendela yang mengarah ke ruangan laundry yang ada di depannya ya. Dan setelah kita melihat area kamar tidur yang kedua ini, kita siap-siap yuk menuju ke bagian paling belakang rumah hari ini. Kita tadi udah lihat ruangan keluarganya yang super nyaman. Bagaimana kalau Gede katakan, kalau ruangan keluarga yang sudah nyaman ini bisa kita buat jadi jauh lebih keren lagi. Dengan cara kita kombinasikan ruangan keluarganya dengan sebuah area taman yang super asri di bagian belakangnya ini. Yuk sama-sama langsung aja kita lihat ya. Gede buat dengan ukuran 2,5 dikali 2,5 meter. Ini adalah area taman belakangnya. Tamannya Gede buat semi terbuka dengan kanopi di bagian atasnya yang membuat cahaya bisa leluasa masuk tidak hanya ke bagian taman, tapi juga termasuk ke ruangan keluarga yang ada di depannya tadi. Kemudian yang membuat kombinasi ini semakin keren karena di bagian dalam tamannya seperti biasa sudah Gede lengkapi dengan sebuah area kolam ikannya nih. Nah ini dia ya area kolam ikan tepat di bagian dalam dari tamannya. Di bagian dinding taman ini Gede kombinasikan batu andesit, permainan ukiran dan juga batu palimanan yang pastinya membuat area tamannya jadi semakin keren. Ayo kamu termasuk tim yang suka ada kolam ikan di dalam tamannya nggak? Kalau iya boleh bantu Gede dengan kasih like video ini ya. Namun untuk kamu yang mungkin tidak terlalu suka ada taman yang terlalu besar di rumah, jangan khawatir karena di akhir video Gede sudah siapkan alternatif desain juga untuk kalian. Nah sekarang kita lanjut dulu ya. Kalau di bagian depan tamannya ada ruangan keluarga, tepat di bagian samping kirinya akan ada area dapurnya ini. Area dapurnya sendiri Gede desain dengan ukuran memanjang 3 meter dikali 1,75 meter yang karena posisinya bersebelahan dengan area taman di belakang membuat suasana memasak di rumah kali ini pasti berbeda ya. Berlanjut kemudian setelah kita melihat ruangan keluarga di bagian depan dan juga dapur di kirinya, kita pindah ke bagian sisi kanan taman untuk melihat area kamar tidur yang ketiga. Terletak di bagian paling belakang kanan rumah, ini adalah area kamar tidur yang ketiga. Kamar tidur yang ketiga ini Gede buat dengan ukuran 2,5 dikali 2,5 meter yang dilengkapi dengan banyak bukaan menuju ke bagian taman di depan yang akan Gede segera berikan alternatif desainnya. Untuk kamu yang merasa tamannya terlalu besar, kamu bisa ubah menjadi seperti ini, yaitu area tamannya diperkecil lalu digunakan sebagai spot untuk meja makannya. Kemudian kalau agak kita lihat juga pintu geser kacanya sekarang sudah Gede hilangkan sehingga baik ruangan keluarga yang di depan, area ruangan makan di tengah dan juga area kolam ikan yang di paling belakang sekarang menjadi satu kesatuan dalam satu ruangan yang besar. Nah bagaimana setelah melihat alternatif desain yang kedua, bagusan yang kedua ini apa yang pertama tadi? Coba komen di bawah ya. Tapi kalau kamu mau lihat desain rumah 8x10 yang gak kalah keren lagi, nih Gede kasih 2 link ke videonya ya, tinggal diklik-klik aja gambarnya. Mohon maaf Gede pasti ada kekurangan, kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye!